ibu-ibu kader kesehatan di Pujon Kidul. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan pembahasan pelatihan kita untuk kader kesehatan di Pujon Kidul di dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam dan itu harus kita syukuri. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang yang ini adalah bagian dari pengabdian kami kepada masyarakat dan khususnya di Desa Pujon Kidul. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu kader kesehatan untuk memberikan sharing materi atau saling berbagi bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Setelah materi pelatihan pertama terkait dengan komunikasi, materi kedua terkait dengan bagaimana kita melakukan pengendalian dengan melakukan isolasi mandiri, dan sekarang materi ketiga skopnya lebih luas karena bagaimana kita mengelola desa. Dan kami yakin karena beberapa kali kita bertemu dengan perangkat desa termasuk Bapak Kepala Desa, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Desa Pujon Kidul ini untuk melakukan pencegahan pengendalian COVID-19 ini. Dan materi ini berjudul Kesiapsiagaan Desa Menghadapi COVID-19. Tentu saja nanti ada yang sama, ada yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan khususnya oleh perangkat dan tokoh masyarakat termasuk ibu-ibu kader kesehatan yang ada di Desa Pujon Kidul. Jadi ini lebih menguatkan dan sharing saja berbagi informasi dan apa-apa yang ada yang kurang nanti bisa kita betulkan bersama-sama dan kita lakukan di masyarakat. Baik, untuk materi ini terkait dengan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah desa di dalam menghadapi COVID-19, baik terkait dengan manajemen struktur yang harus ada di tingkat desa, sosialisasi hidup sehat, ada lumbung pangan, sterilisasi fasilitas umum, dan lain-lain. Tentu saja ini tidak hanya dikerjakan oleh Bapak Kepala Desa atau hanya Ibu Kader Kesehatan saja, tetapi seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat bahu-membahu untuk membantu bagaimana desa Pujon Kidul ini menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan sebagai tujuan umum, diharapkan Ibu Kader Kesehatan setelah mengikuti materi ini memahami terkait dengan kesiapsiagaan apa saja yang harus dilakukan oleh desa di dalam menghadapi COVID-19 ini. Sebagai tujuan khusus, diharapkan Ibu Kader Kesehatan ini mampu menyebutkan struktur yang harus ada di desa untuk menghadapi COVID-19 ini, terus mampu untuk mensosialisasikan hidup bersih dan sehat, dan menginisiasi bagaimana mensterilisasi fasilitas umum, dan menginisiasi adanya relawan dan lumbung pangan desa sebagai ketahanan pangan. Dan saya yakin ini semuanya sudah dilakukan oleh Desa Pujon Kidul. Baik, beberapa hal yang akan kita bicarakan terkait dengan materi kesiapsiagaan desa menghadapi COVID-19 ini adalah pertama membentuk Satgas COVID-19 dan di desa otomatis ketua Satgasnya pasti Pak Bapak Kepala Desa. Dan ini sudah terbentuk. Yang kedua adalah mensosialisasikan hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Yang ketiga adalah sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial. Karena Pujon Kidul ini memiliki beberapa fasum seperti tempat ibadah, seperti tempat apa kafe sawah, tempat apa yang sudah sangat terkenal dan lain-lain. Mengaktifkan sistem keamanan warga, yang keempat, yang kelima, membuat sistem informasi kesehatan warga, yang keenam, membuat lumbung pangan warga dan ini sudah dipraktekkan oleh swadaya masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang iuran atau melakukan jimpitan beras atau jimpitan uang yang secara rutin dikelola oleh masyarakat. Mengaktifkan relawan lingkungan partisipasi sosial dan meningkatkan ibadah. Baik ibu-ibu kader yang kami hormati, bagaimana langkah pertama kita dalam kesiapsiagaan desa ini? Tentu saja harus ada struktur Satgas COVID-19 yang kami sampaikan tadi biasanya dipimpin dan selalu dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Apa yang menjadi ruang lingkup dari Satgas COVID-19 ini? Yang pertama, di setiap RW atau kampung ada yang bertanggung jawab. Terus yang berikutnya tugasnya adalah mengedukasi warga. Yang berikutnya adalah menggerakkan partisipasi warga, baik untuk bersih lingkungan atau gerakan-gerakan misalkan pengumpulan masker, gerakan pembuatan masker, hand sanitizer, atau membantu warga yang sedang sakit dan lain sebagainya. Membuat sistem keamanan, membuat sistem informasi keamanan warga, pengecekan kesehatan warga, makanya nanti
Nah, ini penting, pengecekan kesehatan warga ini bisa dikondisikan oleh desa, mengambil tindakan cepat, tepat, dan tuntas jika ada warga yang terduga atau terkonfirmasi atau tersuspek COVID-19 ini. Ya, ini penting. Apakah harus dirujuk, apakah harus diisolasi mandiri? Saya lanjutkan. Mensosialisasikan hidup bersih sehat. Apa itu? Ya, rajin cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, mandi 2 kali sehari, makan teratur dan bergizi, makan buah dan sayur. Di Pujon Kidul ini tempatnya, buah dan sayur. Rajin olahraga, minum air yang cukup, kurangi ya bersentuhan dengan orang lain. Makanya seperti berjabat tangan yang menjadi tradisi kita, itu bisa diupayakan dengan menunduk atau yang lain lah, ya kode-kode yang lain. Istirahat yang cukup, hindari menyentuh hidung, mata, dan mulut, tidak keluar rumah kecuali mendesak. Nah, ini yang sulit, tapi tetap saja ini kita dengungkan, kita sampaikan kepada masyarakat. Pasti ada masyarakat yang paham dan mencoba untuk taat terhadap peraturan atau kondisi yang harus kita lakukan saat ini. Berikutnya adalah mensterilisasi fasilitas umum. Melakukan penyemprotan, dan ini juga sudah banyak dana, biaya, tenaga, pikiran yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Desa dan teman-teman di perangkat desa, tokoh masyarakat terkait dengan ini. Jangan henti-hentinya untuk melakukan kegiatan ini. Membersihkan fasilitas umum, fasilitas sosial secara berkala, ini perlu digerakkan masyarakat, makanya sehingga perlu adanya yang memulai, ada inisiator, ada yang menggerakkan. Menutup sementara area publik untuk menghindari berkumpulnya warga, seperti yang terjadi di Pujon Kidul dengan kafe sawahnya. Ini kapan harus kita buka, karena kondisi yang semakin hari semakin menyeramkan ini, tetapi kita harus ke depan harus beradaptasi dengan kondisi ini, sehingga perlu pemikiran-pemikiran terkait dengan kapan kafe sawah dibuka lagi. Menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti arisan, festival, perlombaan-perlombaan. Apalagi di memperingati kemerdekaan 17 Agustus ini ada beberapa tempat yang melakukan kegiatan-kegiatan ini, dan mudah-mudahan sesuai dengan protokol kesehatannya dijaga ketat gitu. Menyediakan hand sanitizer di sekolah dan tempat ibadah. Mengaktifkan sistem keamanan warga. Apa itu? Misalkan ada tamu bukan warga tetap, itu harus lapor 1 kali 24 jam, rutin di tingkat RT, di tingkat RW, atau di tingkat keluarga yang bisa kita optimalkan. Cek kesehatan setiap tamu yang datang. Makanya nanti termogan yang kita sampaikan kepada kader kesehatan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah alat yang bisa untuk memperbanyak, meskipun desa juga sudah memiliki. Mudah-mudahan semakin banyaknya alat ini, karena ini ada 10 kader kesehatan, maka akan kita siapkan 10 termogan itu untuk paling nggak bisa mengecek suhu lah. Himbau warga untuk sementara tidak menerima tamu kalau sebisa mungkin. Himbau warga untuk menggunakan alat makan dan dari rumah jika membeli makanan dari pedagang keliling. Ini penting, ini beli bakso, beli apa gitu, makanan-makanan itu bawa peralatan dari rumah. Himbau atau dibungkus ya, dibungkus. Himbau para pedagang makan keliling untuk menggunakan masker dan sarung tangan. Ini penting. Bentuk satuan keamanan dan koordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti Babinsa dan kepolisian yang ada. Langkah-langkah kelima yaitu membuat sistem informasi kesehatan. Bagaimana sistem informasi kesehatan di warga ini? Melakukan pengecekan kesehatan seluruh warga di tingkat RT misalkan. Ya, nggak apa-apa dengan alat yang ada dicoba dicek yang prioritas, yang ada gejala. Mengimbau warga untuk melapor jika ada keluarga yang sakit, ini penting. Jadi sekarang sangat sangat rawan ya kondisi apapun itu. Mohon maaf ini kita geser baik. Meminimalisir interaksi dengan warga yang sakit dan tetapkan nomor khusus pengaduan orang sakit. Jadi kalau di desa ini sudah ada ya, ini disosialisasikan kepada warga sehingga kalau ada yang warga yang sakit bisa menghubungi nomor tersebut, atau istilahnya adalah kontak personnya. Bawa segera ke rumah sakit bila ada warga yang terduga suspek COVID-19, informasikan ke puskesmas dan klinik terdekat, informasikan rumah sakit rujukan yang terdekat dengan wilayah di Pujon Kidul ini. Itu yang terkait dengan sistem informasi yang harus kita lakukan. Sekarang terkait dengan mengaktifkan lumbung pangan.
Satu keluarga atau satu rumah menyetor satu gelas beras. Ini tentu saja sesuai dengan kemampuan. Satu gelas beras tiap hari atau sesuai kemampuan ya, disetorkan ke segelas atau diambil oleh petugas. Boleh mendonasikan bahan makan lain yang cukup tahan lama, menyimpan air mineral, seluruh bahan dikelola secara tertib oleh Satgas. Bahan makanan hanya dipakai pada situasi darurat, yaitu bisa di darurat ini bisa diberikan kepada warga yang memang benar-benar membutuhkan. Satgas wajib melaporkan secara rutin data logistik. Mengaktifkan relawan. Ya, mengaktifkan relawan ini menjadi penting. Anak-anak muda, Karang Taruna bisa menjadi tokoh dan penggerak ini. Ajak partisipasi warga, terutama kalangan muda, untuk menjadi relawan ya. Mulai dari bagaimana cara mensosialisasi dan mengedukasi. Maka materi ini bisa disampaikan lagi kepada Karang Taruna supaya mereka juga bisa menyampaikan, getok tularkan kepada warga yang lain. Saling membantu warga yang mendapatkan kesulitan. Ini menjadi penting. Terima kasih Ibu-Ibu, itu materi terkait dengan kesiapsiagaan desa. Harus ada pembagian tugas yang baik, mengambil peran masing-masing, termasuk bagaimana mensosialisasikan peran hidup bersih dan sehat, dan itu menjadi salah satu tugas dari kader kesehatan dimanapun kita berada untuk mencegah COVID-19 ini. Terima kasih Ibu-Ibu atas perhatiannya. Alhamdulillah materi yang ketiga ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan menambah wawasan dan menambah aktivitas yang bisa ibu-ibu kader lakukan di Desa Pujon Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.